Sebenarnya kalau ngomongin stres tuh nggak semuanya buruk ya Kak Erni ya kan. Yang satu ada stres kan. Kalau itu stres bagus ketika kita dapat tekanan membuat kita terpacu untuk memperbaiki diri gitu. Contohnya kita naik jabatan nih ya gitu kan. Terus kita jadi waduh aku udah naik jabatan, aku harus enhance gitu ya, dapat reward pendapatan yang lebih baik. Ini adalah stres yang baik, namanya eustress gitu. Dan eustress ini biasanya sanggup dikontrol oleh otak gitu. Kalau kita punya perencanaan yang baik gitu ya. Yang kedua baru yang namanya distress. Distress ini adalah stres yang tidak mampu kita kelola gitu. Jadi uncontrollable stress, sehingga kita ini benar-benar tidak bisa menghadapi bagaimana tekanan ini terjadi ke otak kita yang mempengaruhi tubuh kita gitu. Nah untuk yang eustress ini mungkin kita boleh step aside ya, boleh kita pinggirkan dulu ya, karena kalau eustress kayaknya teman-teman akan menikmati juga dan distress ini gimana? Kebanyakan ketika kita menghadapi distress, kita itu berfokus kepada kenapa ini terjadi padaku, kenapa berat banget sih masalahnya ke aku, kenapa sih aku yang ngalamin ini, kenapa sih aku yang harus ngerjain, kenapa sih nggak orang lain. Nah pertanyaan-pertanyaan ini nih nggak ada jawabannya di otak kita gitu, karena kan questionnya kenapa eksternal terjadi kepada internal gitu ya. Nah untuk menghindari terjadinya sesuatu yang nggak bisa kontrol, di mana orang luar nih nggak bisa kita kontrol, situasi di luar bisa kontrol, maka kita mengalihkan ke how to deal with this situation, gimana caranya ngatasin ini gitu. Sehingga otak kita akan cari folder, oke, mesti cari metode nih nyelesain masalah ini. Nah referensi zaman dulu banget yang kita pernah kerjakan dan berhasil akan dibuka nih kayak sama otak kita gitu. Hey, kemarin ada kasus mirip gini, kamu mau coba ini nggak? Hey, kemarin ada kasus mirip ini nggak? Nah, itu metodenya. Jadi pertanyaannya dirubah dari kenapa ini terjadi padaku, kenapa mereka gini, kenapa begitu, tapi dialihkan ke bagaimana cara saya mengatasi ini. Jadi dengan begitu nanti otak bisa mencari tahu mana yang akan kita lakukan. Jadi sebenarnya konsep kita mengatur aplikasi apa di otak kita itulah yang perlu kita latih gitu. Kayak misalnya contohnya kita lagi mau flexing narsis pasang foto-foto, ya pakainya Instagram kan gitu ya. Tapi kalau mau banyak ngomong gitu kan mainnya Twitter. Jadi mesti kita sendiri yang pilih aplikasi apa nih yang mau kita pakai, aplikasi how atau aplikasi why gitu.